Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidayati dengan NIM 22002027 dari kelompok 1 dengan mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Ibu Prof. Nur Hijrah Gisti Tuati MED dan Ibu Widiawati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai public relation. Materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan public relation. Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian di antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Sebagai pengetahuan, humas atau public relation masih relatif baru di masyarakat bangsa kita. Humas atau public relation merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Awal public relation pertama kali muncul dapat dilacak melalui peradaban besar di masa lalu seperti Babilonia, Mesir, Yunani kuno, dan Romawi. Teknik-teknik yang bisa digunakan dalam public relation sekarang sudah digunakan oleh raja atau pemuka agama dahulu kala untuk membujuk warganya agar menerima otoritas mereka, di antaranya melalui komunikasi interpersonal, pidato, seni, sastra, pertunjukan-pertunjukan, publikasi, dan lain sebagainya. Istilah humas atau public relation baru dikenal mulai abad 20 yaitu negara asalnya Amerika Serikat. Yang pertama, humas lahir karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, kemajuan yang merupakan kegiatan masyarakat memisahkan manusia ke dalam kelompok dalam tujuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerjasama demi kepentingan bersama. Yang keempat, polusi industri juga dianggap pemicu lahirnya humas. Yang kedua yaitu latar belakang timbulnya public relation. Public relation muncul sebagai respon terhadap kebutuhan perusahaan dan organisasi untuk mengelola hubungan mereka dengan publiknya. Awalnya public relation banyak dipengaruhi oleh praktik pemasaran, jurnalistik, dan komunikasi massa pada awal abad ke-20. Peristiwa seperti Perang Dunia dan pertumbuhan industri mendorong perusahaan untuk mengelola citra mereka lebih efektif. Sejarah keseluruhan, latar belakang timbulnya public relation melibatkan perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan perusahaan untuk menjaga citra dan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Materi yang ketiga yaitu perkembangan public relation di Indonesia. Perkembangan public relation di Indonesia ungkap Ruslan 1998 terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama tahun 1962, cikal bakal pembentukan public relation di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintahan harus membentuk bagian atau divisi public relation. Yang kedua, tahun 1967 sampai 1971 dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan atau Bako Humas. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan kehumasan, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga yaitu tahun 1972 sampai 1987 munculnya public relation kalangan profesional dan lembaga swasta umum, yakni didirikannya Perhumas atau Public Relation Association of Indonesia pada 15 Desember 1972. Konvensi Humas di Bandung tahun 1993 telah menerapkan kode etik kehumasan di Indonesia. Yang keempat, tahun 1995 sampai sekarang semakin tumbuhnya public relation di kalangan swasta sebagai bidang profesional khusus atau spesialisasi humas bidang industri pelayanan jasa. Ditandai dengan terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang pada 27 November 1995, berdirinya Forum Humas Komunikasi Perbankan atau Porkamas pada 13 September 1996. Materi yang keempat yaitu hakikat public relation meliputi pengertian tujuan pentingnya
dan fungsi public relation. Pengertian public relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan motivasi dan menciptakan publik. Pengertian public relation menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Onong Uzana Effendi 2006, hubungan masyarakat atau humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Yang kedua menurut Pai Saputra Sitepu 2011 menjelaskan bahwa public relation dalam makna sederhana adalah tatap muka atau hubungan antara kelompok-kelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Tujuan public relation menurut Jenkins 2003, tujuan public relation sebuah perusahaan beberapa di antaranya yaitu yang pertama untuk mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang ketiga, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan kalayaknya. Yang keempat, menjadi jembatan penghubung antara masyarakat sebagai pelanggan dan perusahaan dengan manajemen sebagai penyedia jasa dan pelayanan. Pentingnya public relation. Public relation berperan penting dalam memberikan informasi yang sehat dan positif kepada masyarakat di tengah polemik perkembangan teknologi komunikasi. Karena itu, public relation harus memberi informasi yang memperhatikan pluralitas dan cultural sensitivity di dalam lingkungan masyarakat. Karena di era saat ini, public relation menjadi salah satu elemen penting yang wajib dimiliki sebuah organisasi maupun perusahaan. Apabila jika perusahaan tersebut termasuk ke dalam perusahaan yang sedang maupun besar, karena dengan public relation dapat membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan, terutama masyarakat, membantu citra baik untuk perusahaan. Dengan adanya public relation dalam perusahaan, maka bisa melakukan hubungan yang baik dengan banyak kalangan. Fungsi public relation menurut Effendi dalam Hairunisa 2018 mengemukakan 4 fungsi yang dimiliki public relation. Yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik, menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.